Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Polda Metro Jaya menetapkan ada 5 tersangka baru dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi. Pegawai Kemkomdigi terancam dipecat. Ada 5 tersangka baru kasus judi online hingga totalnya ada 15 tersangka yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi. Namun ada yang menarik, polisi menyebut tersangka pegawai Kemkomdigi berinisial AK tidak pernah lulus dalam seleksi penerimaan calon tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif dan judi online yang digelar pada akhir tahun 2023. Polisi menyebut meski tidak lulus seleksi, AK justru dipekerjakan sebagai tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif dan judi online di Kemkominfo saat itu. Dan hasilnya terhadap tersangka AK dinyatakan tidak lulus. Namun faktanya tersangka AK kemudian dipekerjakan dan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian online dan artinya bahwa tersangka AK ini betul-betul memiliki kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid melaporkan penanganan 11 pegawai kementerian yang terlibat judi online dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPR. Mutia menyebut kasus yang melibatkan pegawai kementeriannya ibarat pil pahit. Mutia menegaskan pemecatan tidak hormat baru dapat dilakukan setelah putusan hukum terhadap para tersangka telah berkekuatan hukum tetap. Kami kan sebetulnya tidak tahu persis namanya, karena yang hanya nama singkatan yang mengetahui sebetulnya dari kepolisian. Namun yang sudah terverifikasi sudah pasti, misalnya Pak namanya AB. Tapi ada yang nama belakangnya juga sama, jadi kami harus verifikasi dulu. Sehingga untuk saat ini masih 11, namun demikian tidak tertutup kemungkinan penonaktifan akan dilakukan bertambah. Pak Ketua terhormat, kalau sudah 7 hari dan surat penahanan sudah keluar secara resmi, maka kami baru dapat melakukan pemberhentian sementara dari PNS. Sulit untuk dijaga. Anggota Komisi 1 DPR fraksi Partai Demokrat Frederick Kalalembang mengaku menerima informasi dugaan bandar judi online menampung aliran dananya lewat pulsa dengan nominal bervariasi. Ia bilang uang itu baru bisa dicairkan bandar lewat perantara pemain atau gamers dengan upah maksimal 30%. Mungkin perlu didalami, ada satu modus yang mirip seperti ini, yaitu tidak melalui uang atau transfer, tetapi menggunakan pulsa. Nah, tolong didalami bahwa informasi yang kami dapatkan, pemain ini cukup dengan mendeposit 10.000, 100.000, bahkan 1 juta. Komisi 1 DPR pun mendorong pengusutan aliran dana dalam kasus judi online. Tim Liputan Kompas TV. Informasi lebih lanjut soal judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Fedriska Ananda di Polda Metro Jaya, Jakarta. Fedriska, jadi total hingga kini betul sudah ada 15 tersangka dalam kasus judi online yang kemudian melibatkan pegawai dari Kementerian Komdigi. Nah, pertanyaannya, apakah ada potensi penambahan tersangka setelah ini? Ya,
Ya, selamat pagi ya Disti, betul sekali saat ini polisi sudah menetapkan setidaknya 15 orang yang dikatakan ini terlibat ataupun sebagai tersangka dalam judi online yang kemarin ini ditangkap di Bekasi, di mana diantaranya ini merupakan ataupun dikonfirmasi sebagai pegawai dari Kementerian Digital dan Komunikasi, sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Digital Komunikasi yakni Mutia Hafid yang mengatakan bahwa akan menindak tegas terhadap sejumlah karyawan yang terlibat dalam aktivitas judi online ini, di mana polisi menyebut dari ke-15-nya ini memiliki masing-masing peran begitu ya, sebagaimana tupoksi masing-masing, di mana ini 3 diantaranya ini dinilai sebagai pelaku utama yang dikatakan memiliki akses terhadap satelit ataupun memiliki satelit sendiri, bahkan dikatakan begitu ya, di mana mereka ini ketiga pelaku utama ini dikatakan berperan melindungi situs-situs judi online yang saat ini masih beroperasi di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa dalam beberapa kurun waktu terakhir ini pemerintah cukup serius dalam menangani aktivitas ilegal judi online, di mana namun ketiganya ini malah melakukan perlindungan terhadap situs-situs judi online yang belum diblokir oleh pemerintah, sehingga ketiganya ini dikatakan merupakan pelaku utama yang memiliki akses terhadap server internal dari Kementerian Komunikasi Digital dan juga memiliki satelit tersendiri dikatakan. Dan kemudian 8 diantaranya ini merupakan operator dari aktivitas ilegal judi online dan kemudian 3 diantaranya merupakan admin. Namun terkait tadi pertanyaannya apakah ini ada potensi tersangka lain begitu ya terkait dengan aktivitas judi online ilegal ini. Kemarin kalau misalkan kita juga mengikuti konferensi pers dari Polda Metro Jaya yang mengatakan bahwa saat ini polisi masih mendalami terkait dengan aktivitas ilegal judi online ini, di mana polisi menduga ada sejumlah aliran dana yang patut diusut kemana muaranya begitu ya, karena memang saat ini masih pendalaman terkait dengan kepolisian. Karena kalau misalkan kita melihat ini tangkapan polisi kemarin ini merupakan skalanya cukup besar ya Adisti, bagaimana kemudian tadi seperti saya katakan bahwa dalam beberapa kurun waktu terakhir ini negara ini cukup serius dalam memerangi judi online, dan kemudian ini merupakan tidak hanya operator ataupun tidak hanya selevel admin saja ditangkap, namun ternyata orang yang memiliki wewenang terhadap akses-akses tertentu yang memang ini merupakan semacam privilege begitu ya bagi mereka untuk dapat melaksanakan aktivitas ilegal ini. Karena kalau misalkan kemarin polisi juga mengatakan bahwa ini diduga ada sindikat-sindikat lain begitu yang memang patut dicurigai, sehingga memang polisi masih melakukan pendalaman terkait hal ini. Dan juga bagaimana kemudian Menteri Komunikasi Digital merespon hal tersebut kemarin seperti yang dikatakan di Raker Komisi 1 DPR RI yang mengatakan bahwa Mutia Hafid mengatakan bahwa ia menganggap ini merupakan momentum bersih-bersih internal dari kementeriannya, sehingga memang dari internal Kementerian Komunikasi Digital ini juga akan merespon baik dan juga akan kooperatif dengan kepolisian apabila memang dibutuhkan informasi lebih lanjut dari Kementerian Komunikasi Digital untuk dapat memberantas aktivitas judi online ini. Adisti. Oke, kita akan tunggu selanjutnya apakah benar nanti akan ada potensi penambahan tersangka. Yang jelas ini merupakan jadi ajang bersih-bersih dari Kementerian Komdigi. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.